Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bab yang akan kita baca bab nomor 176, yaitu bab berkenaan dengan kita pulang dari safar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bab istihbabil qudumi ala ahlihi naharan wa karahatihi fil laili li ghairi hajatin. Bab dianjurkannya kembali kepada keluarga di siang hari dan dibenci ketika di malam hari kalau tidak ada hajah. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza atala ahadukum al-ghaibata fala yatruqanna ahlahu lailan. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah lama meninggalkan keluarga kalian, maka apabila dia kembali, janganlah ia mendatangi keluarganya di malam hari. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyatruqa ar-rajulu ahlahu lailan, muttafaqun alaih. Dan di riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki mendatangi keluarganya di malam hari. Rawal Bukhari wa Muslim. Naam, kamil. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailan wa kana ya'tihim ghudwatan aw 'ashiyatan, muttafaqun alaih. At-turuqu al-maji'u fil laili. Dan dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi keluarganya di malam hari, akan tetapi beliau mendatanginya di siang hari, muttafaqun alaih. At-turuqu al-maji'u fil lail. At-turuqu adalah mendatangi di malam hari. Baik. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bab istihbabil qudumi. Bab dianjurkan kita datang, maknanya datang dari safar, an ahlihi menuju kepada istrinya atau keluarganya, naharon waktu siang, karena waktu siang waktunya orang sedang berjaga, bukan waktunya orang tidur. Wa karahatihi fil laili, dan juga dibenci datang pada waktu malam hari li ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan yang tertentu. Ini maknanya kalau safar lama sekali, tidak berbulan-bulan, maka diupayakan yaitu
tidak datang malam hari, kecuali orang tersebut memiliki peralatan seperti pada zaman sekarang, elektronik yang berupa telepon atau yang lainnya yang menghabarinya keluarganya, maka boleh. Dan pada zaman dahulu tidak ada ittisalat, yaitu alat untuk penghubung seperti zaman sekarang. Dan ada faedahnya kita dianjurkan datang pada waktu siang hari ini, karena waktunya orang sedang berjaga, waktunya orang sedang tidak beristirahat. Adapun dibenci pada waktu malam hari, karena malam hari ini ada suatu hal yang mengejutkan bagi orang sedang berada di rumah. Ya, demikian juga dijelaskan beberapa ayat, min syarri ghasikin idza waqab. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari gelapnya malam gulita. Ini adab kita safar. Ternyata di dalam Islam membahas semua urusan hidup kita. Yang ini hanya ada di dalam ajaran Islam, tidak ada di dalam peraturan manusia secara umum. Ini menunjukkan Islam itu kafah, menyeluruh, mencakup semua apa yang menjadi kebutuhan manusia, supaya manusia berilmu dan bisa mendapatkan pahala setiap detik yang dia kerjakan. Bab ini disampaikan oleh Al-Imam Nawawi dengan dasar hadis yang tertera di bawah ini, yaitu yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih dari Imam Bukhari Muslim. Ini para ulama sunnah tidaklah memberi fatwa kecuali punya landasan, dan menunjukkan kita tidak boleh bicara tanpa ilmu, karena Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan bicara, jangan berbuat yang kamu tidak punya ilmu. Hadis yang pertama, an Jabirin radhiyallahu anhu, bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia dan juga termasuk yang banyak pula hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atala ahadukumul ghaibah, apabila lama salah satu di antara kamu itu pergi. Al-ghaibah itu maknanya tidak di rumah, maknanya pergi. Entah dia tinggal di pekerjaan yang lain atau sedang kerja di tempat yang lain, seperti tukang bangunan yang lama di pondok kemudian mau pulang. Ini atalah. Idza atala ahadukumul ghaibah, ketika lama sekali kamu itu tidak ada atau dalam keadaan pergi, maka apabila mau datang ke keluarganya, fala yatruqanna ahlahu lailan, maka jangan datang kepada istrinya atau keluarganya malam hari, tetapi datanglah siang hari, kecuali kalau kita punya yaitu alat perangkat hubungan seperti telepon yang lainnya, atau sebelumnya kita berjanji mengirimkan surat, insya Allah besok saya datang jam sekian malam, maka boleh, karena itu sudah ada pemberitahuan sebelumnya. Dan faedahnya di sini untuk para wanita yang sudah berkeluarga, yang punya suami, ketika datang suaminya malam hari diberitahu sebelumnya supaya wanita atau istri itu berhias diri, ya, supaya tidak menjadi sebab yaitu bingungnya seorang suami ketika datang jauh kemudian datang malam hari, istri dalam keadaan tidak berhias diri. Ini bisa jadi membawa fitnahnya dalam keluarga, karena seorang suami ketika dia pergi mau pulang tidak ada lain melainkan ingin bertemu dengan istrinya dalam keadaan yang indah, dalam keadaan yang berhias diri. Dan ini termasuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat yang harus diperhatikan bersama, walaupun toh manusia itu sudah lama berkeluarga. Nah, fala yatruqanna juga bisa memaknai yaitu mengetuk, jangan mengetuk pintu malam hari, atau bisa maknanya jangan datang pada waktu malam hari. Ini hadis yang pertama. Yang nomor dua,
Wa fi riwayatin diriwayatkan pula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayatruka ar-rajulu ahlahu lailan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salah seorang itu datang kepada keluarganya pada malam hari. Ini tentunya ada takyid ya, dan tidak secara mutlak. Kalau kita memberitahu sebelumnya, sekarang banyak tamu, nanti saya bagaimana datang, kami ini dari jauh-jauh, saya tidak punya tempat penginapan yang lainnya, bolehkah ketika saya ini datang kemudian malam hari mengetuk pintu? Kalau ada pemberitahuan boleh, karena apabila ada pemberitahuan maka keluarga yang di rumah siap-siap diri menyiapkan tempatnya atau keluarganya, istrinya, supaya tidak yaitu kelihatan oleh tamu tersebut. Ini faedahnya pemberitahuan. Naha ayyatrukar rajulu alahu lailan. Dilarangnya oleh beliau untuk datang malam kepada keluarganya malam hari. Namun di sini perlu difahami, nanti ada penjelasannya dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ini perlunya kita memahami hadis satu sama lain kadangkala yaitu benturan secara zahir, tapi para ulama sunnah yang berhak untuk menjelaskannya. Hadis yang nomor 3, wa anna Anasin radhiyallahu anhu qala, bersumber dari sahabat Anas semoga Allah meridai, termasuk yaitu khatim beliau sallallahu alaihi wasallam mulai sejak kecil, dan ini menunjukkan bolehnya yaitu seorang memiliki khatim, pelayan, tapi pelayan yang baik, yang siqah, yang bisa dipercaya, pelayan yang bisa menjaga kehormatan dirinya dan juga kehormatan keluarga. Dan apabila masuk rumah hendaknya salam, tidak bludas-bludus atau masuk tanpa salam, karena banyak ayat yang menjelaskan kita hendaknya apabila masuk rumah memberi salam dan izin ya, walaupun itu kecuali yaitu walaupun kita sendiri masuk rumah tidak ada keluarga, kita salam sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang pada waktu malam kepada keluarganya, karena malam lain daripada siang. Apalagi zaman dulu yaitu tidak seperti sekarang banyak manusia, dan zaman dulu yaitu masih sedikit manusia, sehingga apabila datang malam hari tidak memberitahu akan menjadi resahnya keluarga di rumah. Mungkin yang mengetuk di rumah ini yaitu orang yang tidak dikenal. Wa kana ya'tihim ghutuwatan, adalah beliau datang kepada keluarganya pagi hari, ghutuwatan pagi hari setelah subuh, aw asyiyatan atau sore hari. Masa ghutuwatan aw asyiyatan ini masuk pula mulai terbitnya fajar atau terbitnya matahari sampai tenggelamnya yaitu matahari. Maknanya jam berapa saja, jam 7, jam 12. Cuma sebaiknya kalau kita bertamu tidaklah pada waktu qailulah, waktunya orang istirahat. Maka istirahatnya yaitu orang muslim malam hari, tidak boleh kita datang malam hari. Istirahatnya orang muslim yaitu qailulah pada waktu setelah zuhur. Maka ini siapapun walaupun dia mengebel atau WA yang lainnya hendaknya diperhatikan, karena satu saat orang itu istirahat, kita sedang mulai dia tidur, kemudian ada panggilan atau ketukan, itu bisa menjadi sakitnya hati. Dan boleh orang itu menolak tamu ketika dirinya dalam keadaan lelah, karena rumah haknya yang memiliki, maka tamu dia minta izin kepada yang punya rumah. Jadi upayakan tidak datang kecuali waktu-waktu yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila sebelumnya memberitahu, bagaimana saya datang setelah sholat zuhur, boleh apa tidak? Jika diizinkan boleh, karena sudah mendapatkan izin dari tuan rumah. Nah, tafadhal ba'da.
Babu ma yaqulu idza raja'a wa idza ra'a baldatah. Bab apa yang diucapkan ketika kembali dan melihat negerinya. Fihi hadis Ibni Umar as-sabiqah fi bab takbir musafiri idza sa'ida ats-tsanaya. Padanya ada hadis Umar sebelumnya di bab takbirnya seorang musafir apabila menaiki tanjakan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala aqbalna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dhahril madinati qala ayyibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna falam yazal yaqulu dhalika hatta qadimna al madinata. Rawahu Muslim. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqbalna, kami datang. Ya, kami datang bersama. Kami datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kami sampai di dekat kota Madinah, beliau berkata, kami kembali dalam keadaan letih dalam rangka beribadah, dan kepada Rabb kami memuji. Maka senantiasa beliau mengucapkan hal tersebut sampai kami datang ke kota Madinah. Diriwayatkan oleh Muslim. Ayo ikhwah yang datang taklim, kalau tahu saudaranya mengantuk, ya dibanguni dalam rangka ingkaru mungkar. Kalau di rumah ngantuk boleh, di masjid tempat kita untuk taklim, kecuali waktu istirahat. Kita lihat masih banyak ikhwan kita yang di masjid masih menundukkan kepalanya karena mengantuk. Lebih baik yaitu beli kitab atau fotokopi kitab bisa. Karena kalau kita memiliki kitab itu manfaatnya banyak. Satu, kita bisa memberi arti yang tidak tahu, dan kita memberi catatan keterangan-keterangan yang telah kita dengar. Ini faedahnya kita taklim, ya. Bagaimana yang tidak punya fotokopi, walaupun beberapa lembar, karena dulu Rasulullah SAW menulis dengan tangannya, para sahabat juga demikian, para ulama demikian. Sekarang kita punya duit banyak, makan kita batasi, maka kita perlu fotokopi yang tidak punya. Dan ini adab di antara kita menuntut ilmu. Siapa saja yang tetangganya mengantuk dibanguni, dalam rangka kita untuk ingkar mungkar dan juga untuk berbuat baik kepada saudara kita. Bab yang nomor 2 ini nomor 177. Babu ma yaqulu idza raja'a wa idza ra'a baldatahu. Bab apabila seorang musafir itu sudah datang kembali dari bepergian, ya, dan apabila dia melihat di negerinya, lalu dia berdoa apa, bicara apa. Ini adab musafir, ketika dia pergi hendaknya juga berdoa, ketika pulang dari bepergian juga hendaknya berdoa, ya. Dan insyaallah kita semuanya faham tentang doanya musafir. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan juga seterusnya. Fihi, di dalam bab ini, hadis Ibnu Umar as-sabiqu yang sudah lewat. Fi babi takbiril musafir, bab hendaknya orang musafir bertakbir kalau menanjak. Idza sa'itas sanaya, apabila sudah menanjak, baik kita berjalan kaki atau bersepeda motor atau pakai kendaraan mobil. Dan ini supaya perlu kita berlindung kepada Allah, perlu kita mendekatkan diri kepada Allah, karena as-safaru qit'atun minal adzab. Bepergian itu bagian daripada azab Allah, yang kita hendaknya yaitu menyelengi atau
menyertakan dirinya untuk selalu zikrullah, baca Al-Quran, bertakbir, dan juga menjaga mata kita, jangan sampai melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada di kanan kiri kita. Idza sa'ita saraya, maknanya apabila memanjat tempat yang tinggi, maka perlu kita bertakbir karena berat untuk kita. Kadang-kala suatu saat orang itu tidak mampu, maka dengan bertakbir insyaallah Allah Ta'ala yaitu akan memberi kemudahan kita. Dengan berdasarkan hadis wa ana Anasin radhiyallahu anhu qala aqbalna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, kami, maknanya Anas, berarti di sini ada sahabat yang lain, bersama kami datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya datang dari safar. Hatta idza kunna bi dhahril Madinah, sehingga apabila kita tuh sudah melihat kota yang akan kita tuju atau melihat daerah yang dekat dengan tempat rumah kita, ini menunjukkan dekatnya kita menuju dari bepergian, dekatnya kita dengan rumah kita, maka kita dianjurkan berdoa ayibuna, ditambah ya ayibuna, ya Allah aku ini kembali. Iyab itu maknanya kembali. Taibuna, ya Allah aku sedang bertobat. Taba, rujuk kembali. Abiduna, ya Allah jadikanlah kami orang beribadah kepadamu ya Allah. Di Rabbina hamidun, hanya kepada Rabb kami yaitu memuji. Ayibuna, taibuna, abiduna, di Rabbina hamidun, ini untuk kembali. Ya, berbeda ketika kita di dalam bepergian, tapi kembali kita harus nambahi ayibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Falam yazal yaqulu, maka tetap terus menerus beliau mengucapkan ini. Ini adab kita ketika kita kembali dari safar. Ya, kalau sudah melihat tempat dekat yang kita tuju, yaqulu dzalika, berdoa ini, hatta qadimnal Madinata, sehingga kami tiba di kota Madinah. Ini adab orang yang yaitu pergi kemudian sudah dekat dengan tempat yang ia tuju, pulang dari bepergian, jangan lupa berdoa ini ditambah ya ayibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Nah, fadhal. Bab istihbab ibtida'il qadimi bil masjidil ladzi fi jiwarihi wa salatihi fihi raq'ataini. Bab dianjurkannya memulai ketika datang dengan masjid yang berada di sekitarnya dan salat di dalamnya 2 rakaat. Baik. Ada bab jadid min adab safar, termasuk adab safar. Bab istihbabi ibtida'il qadim bil masjid, bab anjuran ketika datang dari bepergian menuju ke masjid dulu. Kalau ini safar jauh, safar ya tempat jauh sekali, maka sebelum masuk rumah ketika ada masjid di situ sholat 2 rakaat. Dan ini termasuk yaitu amal beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun dikatakan di sini safar, maknanya safar jauh, bukan kita datang dari toko atau dari pasar yang dekat, tetapi ini bepergian jauh yang lama sekali. Kemudian mau datang dulu ke rumahnya Allah, kalau di situ ada masjid, atau mungkin kita punya kendaraan sendiri di tempat kita jauh dari masjid, tetapi kita ada masjid yang dekat di rumah kita, yaitu kita datang dulu kemudian sholat 2 rakaat. Ini termasuk sunnah beliau. Alladzi fi jiwarihi, yang mana apabila dekat dengan rumahnya dengan masjid. Wa sholatihi fihi, dan sholat di masjid itu rakaataini 2 rakaat. Nah, sholat apa namanya? Sholat kudum dari safar. Sholat kudum, sholat datang dari bepergian. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatima min safarin
Perhatikan di sini, idza qatima min safar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang dari bepergian. Dalam keterangannya bepergian jauh yang lama, yaitu meninggalkan tempatnya atau rumahnya. Bata'a bil masjid, beliau memulainya datang di masjid. Faraka'a fihi raka'atain, maka beliau ruku di situ, maknanya salat 2 rakaat. Ini anjuran terhadap orang-orang yang musafir jauh, dan ini termasuk sunnah yang sering kita tinggalkan atau karena memang kita tidak tahu atau lupa. Nah, inilah anjuran supaya kita sholat, karena sebagai tanda kita bersyukur kita kepada Allah, kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dalam safar, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan sujud 2 sujud, maknanya 2 rakaat. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Tafadhol. Nah, Asy-syarhu hadzanil babani min adabis safar. Al-babul awwalu annal insana idza ghaba an ahlihi wa talat ghibatuhu fala yatrukuhum laylan, ay la ya'tihim fil laili illa lihajatin aw i'lanin. Dua bab ini adalah bab dari safar. Maka ini juga menjadi sebab akan terjadinya yaitu benturan antara suami dan istri. Ini diantara faedah mengapa kita harus beritahu. Sebab kalau kita beritahu istri kita sebelumnya, maka istri kita akan siap-siap. Wah, ini suami mau datang, keluarga mau datang, akan dipersiapkan makannya atau dibersihkan rumah itu atau yang lainnya, sehingga ketika pulang keluarga melihat rumah dalam keadaan bersih dan juga istri dalam keadaan menyenangkan dirinya. Ini diantara faedahnya kita harus memberitahu. Ayla ya'tihim bil laili, maknanya janganlah datang pada malam hari kepada mereka illa li hajatin, kecuali ada hajat tertentu yang mendesak sekali, boleh, karena ada ayat faman idzturra ghaira baghin wala atin fala isma alaihi, au i'lanin atau au i'lanil hajati, atau memberitahu kebutuhannya. Saya nanti datang karena mobil terlambat, kemungkinan nanti jam 3 saya datang malam hari. Nah, ketika diberitahu
maka akan siap-siap keluarga di rumah, sehingga menggembirakan bagi musafir yang datang malam hari. Mislu ayyaksula alaihi fis safari masaqqatan, misalnya di dalam bepergiannya mengalami kesulitan, ya mungkin terlambat datang atau jalan macet atau banyak yaitu peristiwa-peristiwa kejadian di jalan, kecelakaan yang lainnya bisa jadi terlambat sehingga datangnya malam hari karena di dalam safar. Awil laun tadhara ila sabahi masalan, seandainya dia harus menunggu sampai subuh, fahadhihi hajatun yaktamu alaihim fil laili la kharaja. Apabila kondisi seperti ini karena ada hambatan di jalan atau ada sesuatu yang tidak terfikirkan sebelumnya, maka seperti ini boleh datang pada malam hari dan tidak mengapa. Tapi apabila kita datang malam hari mengetuk pintu atau kita minta bukan, harus memberitahu. Dan karena apabila kita memberitahu suara keluarga kita, insya Allah kita akan tahu, bukan hanya mengetuk tapi memberitahu. Ini pentingnya. Dan juga hendaknya pula seorang yang datang, seorang suami ketika datang mendadak malam hari karena ada perkara kesulitan dalam safar, ketika melihat istrinya tidak berhias diri atau belum mandi yang lainnya, hendaknya memaklumi karena kedatangannya kesalahan dari suami sendiri karena datang malam hari dalam keadaan darurat. Fakadzalika aidan idza kana qad a'lamahum, bisa juga apabila sudah memberitahu sebelumnya, boleh. Jangan lupa nanti jam 11:30 insyaallah saya datang dari safar, boleh. Maka hendaknya keluarga yang di rumah mempersiapkan diri menyambut keluarganya yang jauh datang dari safar. Qala annahu sayaktamu alaihimul lailatal fulaniyah, bahwa dia akan datang ya pada malam-malam ini, boleh jam sekian boleh. Fala ba'sa ayyaktama alaihim lailan, tidak mengapa apabila datang malam hari ketika ada pemberitahuan sebelumnya atau dalam kondisi tertentu yang dimaklumi oleh keluarga. Kenapa datang jam sekian? Ini tadi dalam keadaan macet atau hujan atau rusak mobil itu, sehingga datang malam hari. Karena apabila kendaraan itu rusak, yang lainnya mesti dalam keadaan capek orang yang safar. Yang fadhil, lanjutkan. Amma idza kana qad atala al-ghaibata fa innahu la yatrukuhum lailan li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allala dzalika faqala likay tamshutul sya'thata wa tastahidda al-maghibata, yakni maknahu li ajli anna al-mar'ata tatajammal wa tatazayyan li zawjiha li alla yaqdamu 'alaiha wa hiya sya'shatun li alla yaqdama, kalau ada an li alla yaqdama 'alaiha wa hiya sya'shatun ghairu masyitatin aw lam tastahidda ay lam tahliq anataha. Baik, terjemah walana. Adapun ketika panjang atau lama dalam bepergiannya, maka sesungguhnya janganlah ia mendatangi keluarganya di malam hari, karena bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentaklil menjelaskan akan hal itu dan berkata supaya istrinya itu sempat bersisir dan berhias, yaitu maknanya agar istrinya dapat memperindah atau
berhias diri untuk suaminya, dan apabila suaminya datang kepadanya dalam keadaan rapi, bersisir dan tidak acak-acakan. Li'alla yaktama, supaya tidak datang suami itu terus kepada istrinya, sedangkan suaminya kepada istrinya, sedangkan istrinya berambut kusut, tidak bersisir. 6. Atau tidak berhias. La tastahiddah, maknanya tidak mencukur bulu kelamin. Karena wanita atau laki-laki pada umumnya punya bulu, kalau sudah lama yaitu tumbuh, dan dianjurkan kita untuk mencukur rambut kemaluan kita. Itu namanya lam tahlik anataha. Baik. Amma idza kana, dan apabila orang yang musafir ini qad atalal ghaibatah, lama sekali bepergian sampai berbulan-bulan atau mungkin sampai setengah tahun atau yang lainnya, ya seperti pekerja atau orang yang sedang menempati satu perusahaan, tentunya dia lama yaitu keberadaannya di dalam perusahaan lalu mau pulang. Fa innahu la yatrukuhum lailan, maka supaya tidak datang malam hari. Kenapa? Karena istri ketika tahu suaminya pergi lama, dia leluasa di rumah, tidak berhias, tidak mengapa, karena suami tidak ada. Dan ini faedahnya. Tetapi kalau yaitu dia memberitahu sebelumnya, ini menunjukkan si istri akan siap-siap, ya, bagaimana menghibur suami yang capek kerja. Ketika bertemu dengan istrinya, istri dalam keadaan menyenangkan suami. Dan ini termasuk diantara sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat yang sering ditinggalkan oleh orang awam atau wanita tidak berilmu, sehingga kadangkala terjadi yaitu cekcok di dalam rumah tangga karena kebodohannya. Makanya wanita juga harus menuntut ilmu, terutama berkenaan dengan hak-haknya suami, agar hidupnya yaitu merasa sakinah. Apalagi wanita kurang akal, banyak bicara, kadang-kala luput atau yang lainnya, maka ini perlunya diimbangi dengan ilmu, dan ilmu ini yang membawa kesejukan di dalam hati di antara dua pasangan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allala dzalika. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini. Faqala, kenapa harus tidak boleh datang malam hari? Likai tamsuta, supaya istrinya menyisir rambutnya dulu, disisir, atau mandi, atau baunya kalau tidak enak memakai parfum dalam, ya, karena ada suatu wanita yang baunya tidak enak atau laki-laki yang baunya tidak enak, maka ini akan mempengaruhi yaitu suami yang datang. Atau mungkin giginya sakit, dia berlubang, bagainya berkumur, atau pakai yaitu pengharum gigi sehingga tidak menjadi sebab yaitu marahnya seorang suami. Karena seorang suami ketika datang punya istri yang diharapkan bertemu dengan istrinya dalam keadaan menyenangkan hati, dan ini diantara sunnahnya beliau membimbing kita. Wa tastakhidal maghibata, dan hendaknya berhias diri, atau tastakhita bisa juga adalah yaitu mencukur bulu kemaluan, ya, supaya bersih. Ini diantaranya anjuran baik itu laki-laki maupun perempuan. Yakni makna dalam hadis ini li'ajli annal mar'ata tatajammalu, maksudnya agar wanita itu berhias diri dulu. Ya, ini yang harus difahami seorang istri. Dan banyak wanita secara umum kalau dia pas ada acara yaitu walimatul arus atau yang lainnya, datang wanita itu berhias diri,
ya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Sedangkan kepada suaminya dia tidak berias diri, ini keliru. Bahkan juga senyum dengan laki-laki yang lain, tetapi marah bermuka tajam kepada suaminya, ini tidak benar. Ini adalah termasuk mukhalafah yang harus difahami untuk para ummahat dan juga untuk para akhwat, ya, karena ini termasuk hal yang menyejukkan hati si suami. Karena Allah Ta'ala menjadikan wanita itu perhiasan untuk suami. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, didahulukan minan nisa baru wal banin. Diperindah hidupnya manusia itu, keinginan-keinginan terutama pertamanya dengan wanita, dan itu sudah kita maklumi bersama bagi orang yang sehat syahwatnya. Wa tazyinu li zawjiha wa tatazayyanu li zawjiha, dan hendaknya pula berhias diri seorang wanita ini untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Pergi ke pasar berhias diri, ketika ada tamu berhias diri, kepada suaminya ya tidak mau, ini keliru. Itu namanya wad'us syai' ghairu maudhi'i, meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Maka ketika seorang istri dia berhias diri ketika suaminya datang, itu akan dikenang oleh seorang suami di mana saja berada. Karena tidak ada yang membuat kenangan untuk seorang laki-laki melainkan kepada istrinya. Ya, sebagaimana dijelaskan yaitu beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perlunya untuk para ibu dan juga para yaitu wanita yang sudah berkeluarga, bagaimana bisa menghibur yaitu suaminya. Li'alla yaktama 'alaiha wa hiya sa'atun ghairu masitatin, agar tidak datang suami ini lalu istrinya dalam keadaan yaitu kusut rambutnya, tidak disisir, dan juga dalam keadaan tidak pula bersisir, yakni kusut mawul-mawul. Nah, ini tidak boleh, ya, karena tidak ada yang wanita yang menikah melainkan suami yang disenanginya, dan juga suami menikahi wanita karena wanita itu disenanginya. Maka terkadang ketika menikah pertama senang, beberapa tahun lagi lupa atau dilupakan oleh syaitan. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Ya, tikumullah. Awalam tastahita mana lam takhluq anataha, maknanya tidak mencukur bulu kelaminnya, maka hendaknya kalau lama dicukur. Dan ini anjuran baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Falihada qayyatal mas'alata bima idza talas safar, maka di sini ditekankan masalah ini apabila lama safarnya, ya berbulan-bulan. Tetapi kalau safarnya 1 hari 2 hari maka tidak masuk dalam hal ini. Namun walaupun demikian, maka hendaknya kita seorang istri yaitu tahu atau menanya kapan pulang. Itu menunjukkan sayangnya seorang istri kepada si suaminya, kapan pulangnya. Ya, karena apabila seorang wanita dia sayang kepada suaminya, selalu menanya bagaimana keadaannya, bukan dibiarkannya. Amma idza lam yatul safara, apabila tidak lama pepergiannya, mungkin hanya 1 kilo 2 kilo, atau yaitu kasafari yaumin, pergi hanya 1 hari, atau yaumaini atau 2 hari, atau ma asbah dzalika atau serupa itu, fala kharaja alaihi, maka tidak mengapa bagi seorang suami itu ayyaktama ila alihi mata syaa, mau datang kepada istrinya kapan saja. Nah, dan perlu juga pamit seorang suami kepada istri. Istri pun apabila keluar juga hendaknya memberitahu supaya di mana dia pergi, ya, agar si suami bisa memberitahu, namanya jangan lama-lama atau mau pergi kemana. Karena wanita harus izin ketika keluar. Demikian juga seorang suami hendaknya memberitahu ketika dia keluar supaya tidak terjadi hal yang tidak terduga sebelumnya. Wal hasil, kesimpulannya, annahu idza atala al ghaibata,
apabila lama sekali bepergiannya, fala yaqdamu ala ahli lailan, agar tidak datang kepada istrinya malam hari, illa li hajatin, kecuali dalam keadaan hajat, ya sangat dibutuhkan. Ya, ini dengan istisna perkecualian, sangat sekali. Pokoknya hujan deras, tidak ada masjid di situ, dan juga tidak ada tempat untuk yaitu berlindung dia dari kepanasan atau hujan, maka boleh yaitu mengetuk malam hari, namanya istisna. Au idza kana qad alamahum bidzalika, atau sudah memberitahu sebelumnya, sebaik memberitahu sebelumnya. Dan juga andaikan lupa seorang suami istrinya menanya kapan datang, dan itu menunjukkan baiknya kapan datang. Maknanya kalau datang, kalau sudah diberitahu, persiapan di rumah seorang istri, membersihkan rumahnya atau menyuci bajunya atau membersihkan tempat tidurnya, inilah kebaikan seorang istri yang punya ilmu din. Faqala sa'ati fil lailatil fulaniyah, saya akan datang pada malam ini jam sekian, fis sa'atil fulaniyah, atau jam sekian fala ba'sa, maka tidak mengapa. Begitulah ya ikhwah yang dapat disampaikan, yaitu penjelasan tentang adab kita safar, dan terutama bagi orang punya keluarga yang sudah berkeluarga, maka hendaknya diamalkan adab ini supaya kita mendapatkan pahala yang banyak dan menjadi sejuknya di dalam rumah tangga. Apakah boleh bagi orang musafir untuk sholat kudum di rumah karena masjidnya agak jauh? Tidak mengapa. Sholat kudum di rumah, datang karena masjid tidak ada, yaitu di rumah wudu kemudian sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.